Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Profesor Popi yang sudah memberikan waktunya kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang populasi dan sampel. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Di sini ada yang pertama saya sendiri, Jujun Juminar, yang kedua ada Bapak Muhammad Jamaluddin, dan yang ketiga ada Ibu Nurani Assegaf. Di sini kelompok 4 akan membahas tentang populasi dan sampel. Ya, di sini pendahuluannya yaitu berawal dari latar belakang masalah. Di mana latar belakang masalah itu yaitu kualitas hasil suatu penelitian itu tergantung dari pada teknik pengumpulan data. Salah satu bagian dalam langkah penelitian adalah dalam menentukan populasi dan sampel. Untuk itu, kami akan mengkaji lebih dalam tentang populasi dan sampel. Nah, di sini ada 7 rumusan masalah dan juga 7 tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa sih tentang pengertian populasi? Yang kedua, apa jenis-jenis populasi? Yang ketiga, apa pengertian dari sampel? Yang ketiganya, apa sih ciri-ciri sampel yang baik? Dan yang kelima, alasan penggunaan sampling. Yang keenam, keuntungan penggunaan sampel. Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu bagaimana cara mengambil suatu sampel. Ya. Pengertian dari populasi. Pengertian populasi yaitu populasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Ini menurut Sugiono tahun 2013 halaman 117. Nah, di sini ada jenis-jenis populasi. Ya, di sini jenis populasi menurut Muri tahun 2007 halaman 183, populasi itu ada 2 jenis, yaitu ada populasi terbatas dan ada populasi tak terbatas. Apa itu populasi terbatas? Populasi terbatas adalah objek penelitian yang dapat dihitung. Ya, jadi banyak objeknya itu bisa dihitung. Contohnya jumlah ternak, jumlah murid, jumlah penduduk, ya, atau misalkan jumlah mahasiswa. Jadi banyaknya itu bisa ditentukan atau bisa kita hitung. Nah, sementara untuk populasi tak terbatas yaitu objek penelitiannya yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit untuk dihitung. Salah satu contohnya yaitu pasir di pantai, ya, atau kerikil di sungai. Itu susah untuk kita tentukan berapa jumlahnya. Nah, selain itu, populasi suatu penelitian itu bisa dibedakan juga menurut sifatnya. Ya, yang pertama ada populasi yang bersifat homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlah secara kuantitatif. Contohnya misalkan seorang dokter yang mau melihat golongan darahnya. Jadi itu dia hanya cukup mengambil 1 tetes darah aja untuk diteliti. Lalu yang kedua, ada populasi yang bersifat heterogen, ya, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batasan-batasannya. Ya, yang untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nurani. Ada Ibu Nurani, silakan. Ibu Nurani nggak ada suaranya. Ya,
Ciri-ciri sampel yang baik yaitu sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dan benar ya. Lalu yang kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili yang ketiga, besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat dipercayaan yang dapat diterima secara statistik. Selanjutnya itu kenapa alasan ya pengambilan sampling atau sampel itu karena ukuran populasi. Ketika ukuran populasinya itu tak terhingga, maka ya kalau kita tidak ketahui jumlahnya ya ketika besar kecilnya biaya itu tergantung jika banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Jadi ketika kita memilih sampel itu biayanya akan semakin kecil. Lalu masalah waktu. Waktu penelitian sampel selalu memerlukan waktu sedikit daripada penelitian populasi. Lalu percobaan yang sifatnya merusak. Nah, kalau misalkan percobaannya sifatnya merusak, lebih baik, alangkah baiknya kalau kita melakukan sampel saja. Lalu masalah ketelitian. Masalah ketelitian, salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan. Boleh jadi peneliti akan menjadi bosan dalam melaksanakan tugasnya. Ya, untuk menghindari itu maka diambillah sampel. Lalu dengan menggunakan sampel mengenai biaya, waktu ataupun tenaga yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya keuntungan menggunakan sampel. Nah, keuntungan dari penggunaan sampel itu sendiri yaitu tadi ya biaya menjadi lebih berkurang, lalu lebih cepat dalam pengumpulan dan pengolahan data dan diharapkan hasilnya itu lebih akurat. Lalu cakupan yang diteliti itu lebih luas ruang cakupannya karena diambil sebagian dari populasi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Jamal. Silakan Pak Jamal. Terima kasih Bu Nuraini. Setelah kita mendengarkan tentang keuntungan penggunaan sampel, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengambilan sampel atau teknik sampling. Ada beberapa hal atau teknik yang akan dilakukan untuk pengambilan sampel, yaitu yang pertama probability sampling sama non-probability sampling. Nah, apa sih probability sampling itu? Probability sampling yaitu sebuah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasinya yang dipilih untuk menjadi anggota sampel. Nah, di dalam teknik probability sampling ini, tekniknya itu bisa meliputi 4 hal. Yang pertama adalah simple random sampling, yang bisa dikatakan sebagai simple yang sederhana, karena pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukannya secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, teknik yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Pada teknik yang kedua ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Dan berstrata secara proporsional. Sedangkan teknik yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Sedangkan teknik yang keempat yaitu cluster sampling atau area sampling, di mana area yang digunakan ini untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalkan penduduk suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Nah,
Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data ini, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk non-probability sampling atau teknik pengambilan sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik non-probability sampling ini ada beberapa jenis teknik, diantaranya yang pertama, sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sambil berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota, di mana yaitu teknik sampling atau sampel untuk menentukan populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, teknik sampling insidental, yaitu teknik di mana penentu sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang keempat, yaitu teknik sampling purposive, yaitu teknik penentu sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, kita sedang melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Nah, sampel ini lebih cocok digunakan pada penelitian kualitatif. Yang kelima adalah sampling jenuh, yaitu teknik penempuan sampel di mana bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi yang relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang, ini bisa menggunakan teknik sampling jenuh. Dan yang terakhir adalah teknik snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, itulah paparan dari kelompok 4 tentang populasi dan sampel. Untuk lebih kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan, silakan nanti di LMS. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.